Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Endah Sri Wulandari dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang tolak ukur kedisiplinan pegawai, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, dan indikator disiplin pegawai. Baiklah, kita mulai ke pembahasan yang pertama mengenai tolak ukur kedisiplinan pegawai. Setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya. Juga merupakan standar yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai yang dapat dijadikan tolak ukur kedisiplinan pegawai. Adapun tolak ukur kedisiplinan kerja pegawai yaitu sebagai berikut. 1. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja. 2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. 3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi. 4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati. Terakhir, bekerja dengan mengikuti prosedur kerja yang telah ditentukan. Sekarang pembahasan yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Hasibuan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat disiplin kerja. Di antaranya, 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan atau pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 2. Kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus mencontohkan perilaku yang baik agar ditiru oleh bawahannya. Faktor yang ketiga adalah balas jasa. Balas jasa berupa gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Apabila kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Faktor yang keempat yaitu keadilan. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan, supaya kedisiplinan pegawai menjadi baik pula. Faktor kelima, pengawasan ketat. Pengawasan ketat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Pengawasan ketat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja pegawai. Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Faktor selanjutnya adalah ketegasan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada organisasi tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah sanksi. Dengan sanksi hukuman yang berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan organisasi, sehingga sikap dan perilaku indisipliner pegawai akan berkurang. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai indikator disiplin pegawai. Indikator disiplin pegawai dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Disiplin waktu. Disiplin waktu diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja.
yang meliputi kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, serta pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. 2. Disiplin peraturan dan berpakaian. Pegawai harus taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, menaati tata tertib yang telah ditetapkan, serta ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga. Yang terakhir, disiplin tanggung jawab kerja. Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan sebaik-baiknya yang dapat menunjang kegiatan kantor sehingga berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.